Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami ingin menanyakan, orang yang sudah meninggal, amal ibadahnya kan sudah putus, tidak ada hubungan di dunia. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan anak istrinya atau ahli warisnya di atas namakan untuk almarhum tersebut? Apakah pahala sedekah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua adalah amal idza mata ibnu adam qata amalu illa min talatin. Ya, kalau orang mati maka akan terputus amalnya, akan terputus kecuali 3. Terputus amalnya. Amalnya dia. Orang mati nggak bisa sholat lagi, Bu. Memang benar tuh. Orang mati tidak bisa sholat lagi. Ya terputuslah amalnya. Karena dia tidak bisa sholat lagi. Tidak puasa lagi. Yang salah itu amalnya itu dikembalikan ke orang lain. Amalnya orang lain nggak bisa nyambung ke dia. Ini salah. Dari mana pemahaman itu? Kalau ada orang mati maka terputus amalnya. Karena dia memang tidak bisa amal kecuali sedekah jariah. Dulu pernah buat masjid, buat pesantren, buat ini. Itu terus. Orangnya sudah mati tapi ini buah dari amalnya waktu hidup. Anak soleh yang mendoakannya. Ya. Ilmu manfaat yang diajarkan, yang diajari, ngamalkan ilmunya. Maka itu muridnya terus. Lalu amal yang lain seperti sholat dan sebagainya ya nggak bisa. Wong dia tidak bisa sholat. Cuman permasalahan. Kalau ada orang lain punya amal, seandainya dihadiahkan kepada dia. Nah ini yang disepakati oleh para ulama, bukan sesuatu yang terlarang. Jumhur ulama mengatakan bisa nyampe, termasuk sedekah. Jadi ibu bersedekah. Kisahnya seorang perempuan menghajikan ibundanya. Ibundanya sudah meninggal, gak bisa haji, tapi dihajikan. Sampai Nabi Rasulullah merintahkan. Dainullah aku ayyuqda. Utang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ibunya punya utang. Nadarat ummi bil haji. Ibuku nadar untuk haji ya Rasulullah. Tapi mati sebelum haji gimana? Nabi memerintahkan kamu yang haji. Loh. Jadi seorang perempuan itu menghajikan ibundanya. Jadi hajinya untuk ibundanya. Jadi nyambung pahalanya nanti. Dan banyak hujah-hujah yang lain. Termasuk yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Membaca ayat Al-Quran. Membaca zikir-zikir. Kemudian setelah selesai, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, semoga pahala dari apa yang kami baca sampai kepada orang yang meninggal dunia itu disepakati oleh para ulama. Hal itu adalah diperkenankan. Perbedaannya adalah nyampe atau tidak nyampe. Kemudian apa yang ibu tanyakan, sedekah, bagus, boleh. Dan itu contohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sedekah untuk si fulan, itu boleh-boleh saja. Dan bukan sesuatu yang terlarang, dan ini yang menjadi kesepakatan. Dan adanya orang-orang akhir zaman yang dikit-dikit membid'ahkan karena dia salah di dalam memaknai hadis tersebut. Hengkoto amaluhu, terputus amalnya. Nah, amalnya kok bukan amalku. Kalau yang meninggal ibu, ya terputus amalnya ibu dengan ibu nggak bisa sholat lagi sudah, terputuslah amalnya. Ya ibu sudah nggak bisa sholat, tapi ibu ngajari orang sholat terus ngalir. Kalau seandainya ada orang lain menghadiahkan pahalanya, bagaimana? Itu disepakati bahwasanya itu adalah boleh. Adapun perbedaan ulama adalah jumhur mengatakan nyampe, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi ditafsiri oleh murid-muridnya tidak nyampe jika tidak diberikan, tidak diarahkan, tidak dialamatkan. Akan tapi semuanya bersepakat boleh. Permasalahannya apa? Perbedaan ulama nyampe atau tidak nyampe itu dirubah oleh ahli fitnah, boleh atau tidak boleh. Sehingga perbedaan Ibnu Katsir menyebutkan, perbedaannya adalah yasil ola yasil. Nyampe atau tidak bukan boleh atau tidak boleh. Cuman ini orang keblinger. Ini dipikir perbedaan ulama antara boleh dengan tidak Kalau masalah boleh sepakat, nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman masalah nyampe atau tidak nyampe. Jumhur ulama mengatakan nyampe. Dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Sehingga ada namanya membaca. Tahlilan tidak harus resmi seperti yang kita baca itu. Bolehlah ibu tahlilan sekarang baca. Al-Quran sempurna. Al-Fatihah. Amin ya. Alif lam mim. Sampai selesai. Baru setelah itu doa. Ya Allah. Pahala bacaan Al-Quran hatam ini berikan kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Boleh. Yang demikian. Dan bukan sesuatu yang terlarang. Baik. Itu saja ibu. Jadi boleh-boleh saja. Ibu tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang sakit itu bu. Ini biasa orang akhir zaman sakit. Orang sakit. Orang sakit diobati dulu biar benar tuh. Sudah dikatakan oleh jumhur ulama, bahkan
Itu kesepakatan ulama. Khilafnya Imam Syafi'i bahasanya tidak nyampe karena satu hal, yaitu tidak disampaikan, tidak dialamatkan. Artinya setelah itu mereka bertemu satu titik, yaitu perkenankan. Jadi perkenan untuk menghadiahkan pahala adalah ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada yang berbeda di dalam hal ini. Lah orang akhir zaman merasa lebih hebat dari ulama terdahulu. Nah ini masalah. Ulama terdahulu bukan satu dua, ratusan, ribuan ulama dikalahkan sama 2 orang. Seperti di sini ini berapa ribu orang. Tiba-tiba ada orang ngomong. Semua orang buta semua, kecuali saya. Ya, yang buta dia, matanya yang buta. Dan ulama alim semua, ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh, lah di akhir zaman mengatakan tidak boleh. Itu adalah penyakit akhir zaman. Fitnah akhir zaman, ngajak permusuhan. Diajak bicara yang baik-baik nggak bisa. Bahkan sudah jelas dalam sebuah diskusi uniknya. Dalam sebuah diskusi itu akhirnya mengakui bahasanya itu masalah khilaf. Itu di mimbar lain ngomong nggak ada khilaf lagi katanya. Itu gimana ngomongnya itu? Ada orang yang menyadap merekam bahasanya apa? Nggak boleh, tetap bid'ah. Loh, kemarin katanya masalah sudah sampai titik yaitu khilaf. Itu memang itulah jamal wa intor kata orang Arab itu. Jamal wa intor itu apa? Onta biarpun terbang. Itu ceritanya 2 orang. Ini ceritanya orang-orang suka membid'ahkan itu. Biarpun dikasih hujah, dikasih dalil itu pengku keras kepala. Kayak 2 orang itu berdebat. Dari kejauhan itu ada burung onta. Atau onta. Burung onta kan kayak onta kalau jauh. Bentuknya kepalanya panjang. Kayak si A ngomong itu burung onta. Si B ngomong itu onta. Akhirnya ibu burung onta, burung onta, burung onta, onta. Kata si A itu burung onta. Kata si B ente ini kok ribut. Ayo dekat lihat. Dekat pelan-pelan bu. Pak. Sudah dekat itu. Kata si A kan burung onta. Enggak, pokoknya onta. Akhirnya nggak percaya, didekat digusah, terbang. Kata si B, ini orang-orang suka bid'ahkan itu. Biarpun terbang tetap onta. Itu loh. Biarpun pakai hujah yang jelas tetap nggak mau. Lah itu orang sakit. Orang sakit itu baik. Bagaimana kalau hukumnya kalau sholat fardu semuanya menggunakan doa kunut? Nggak ada. Kunut hanya waktu subuh saja dalam madhab Syafi'i. Dan madhab Malik dan juga madhab Imam Ahmad dalam riwayat. Salah satu riwayatnya. Jadi menurut madhab Syafi'i kunut itu hanya subuh saja. Akan tetapi ada kunut selain sholat subuh. Setiap sholat, bukan saja fardu, disunnahkan di saat terjadi bencana. Palestina dibantai. Umat Islam di mana ada bencana di Aceh, ada bencana di Jogja, ada bencana. Itu namanya kunut nazilah, boleh dibaca setiap kali sholat. Bukan saja sholat fardu, sholat sunnah pun disunahkan untuk kita membaca namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut untuk mengangkat bencana. Nazilah itu turunnya bencana. Jadi kunut nazilah boleh. Akan tapi kunut subuh, kunut itu hanya subuh, kunut subuh hanya waktu subuh. Selain itu namanya kunut nazilah. Jika sholat malam apakah boleh dilakukan berjamaah? Tidak ada. Sholat sunnah jika dilakukan berjamaah adalah boleh-boleh saja. Akan tapi bukan suatu kesunahan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad melakukan sholat di tengah malam. Lalu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW hari kedua, ketiga. Itu kata Imam Muslim ini menunjukkan bahwa melakukan sholat malam. Imam Nawawi yang mensyarah Imam Muslim menunjukkan bahwa sholat itu aslinya biarpun sholat sunat itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Akan tapi bukan sesuatu yang sunnah. Bukan sesuatu yang sunnah. Dan akan menjadi baik untuk melakukan berjamaah jika untuk tarbiyah, untuk mendidik saja. Jadi kalau sholat malam sebaiknya tetap sholat sendiri. Kalau kita harus melakukan dengan berjamaah tapi tujuannya untuk mendidik. Anak kita ada yang malas biar ikut-ikut. Khususnya sholat tasbih. Kalau sholat sendiri, jamin nggak sholat. Kalau sholat bareng-bareng kan lumayan. Nggak capek bareng-bareng. Itu namanya kalau sholat tasbih. Kita melakukan berjamaah tujuannya untuk mendidik. Maka itu boleh. Kalau tidak untuk mendidik, hukumnya mubah. Dan tidak boleh menjadi syiar. Kalau sudah menjadi syiar, maka menjadi tidak diperkenankan kalau jadikan syiar. Sehingga sholat qobliyah subuhnya berjamaah. Allahu Akbar. Orang dipikir sholat subuhnya. Masalah nanti itu. Jadi tidak. Aslinya boleh tapi tidak boleh menjadi syiar yang pertama. Kemudian tidak sebuah kesunatan. Artinya tidak mendapatkan 2 pahala 27. 2 pun tidak. Ya sudah dapat kesunahan gitu saja. Dapat sholat sunnah. Tapi tidak disunnahkan melakukan
berjamaah. Ingat, bukan sesuatu yang diharamkan, akan menjadi dilarang kalau menjadi syiar, itu saja. Dan akan menjadi sunnah jika untuk mendidik. Mendidik anak-anak kita. Kalau bangun malam sendiri dia bakal ngantuk. Yona, sholat yang pertama hajat, tahajud, ini sholat tasbih. Maka itu diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya. Saya belajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari. Namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya. Hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagai wanita menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan. Selesai. Adapun sok gaya, sok fronting saya nggak mau, itu malah jadi ngundang semangat laki-laki biasanya. Wah, ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja. Menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja. Jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar. Namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Nah, kalau dengan dia, mungkin harus bersama yang lainnya. Kalau ada surat, jangan terpedaya. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja. Target, sebulan beres. Kecil. Itu dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran ngaji. Tasbihan. Wah, jadi orang soleh terpengaruh. Nanti nggak ada. Selagi tidak, tetap tidak. Biarpun dia berubah tasbihan, suruh ngelamar. Jangan, wah ini jadi soleh sekarang, Masya Allah. Duhaan. Padahal nggak duhaannya lewat. Musola nyebrang tok itu. Sambil ngintip. Wah, dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas. Cerdas, kecil perempuan. Wah, ini berkerudung, berjilbab, ngaji. Saya pakai kopiah. Beli kopiah. 2 kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari. Mana kopiah saya? Saya kemarin sholat malam nggak pakai kopiah. Hati-hati ya, adik-adik putriku, prinsip. Tidak. Biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub. Wali. Ustadzmu yang paling hebat yang kamu kagumi. Adik putri ngerti, paham? Bapak tidak usah ragu, tidak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala. Artinya membahayakan. Karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu. Assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Assalamualaikum, kayaknya tidak mau lihat. Tapi bilang aku padamu, SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali. Hati-hati, wah lebih dahsyat lagi kalau orang pintar. Ya, adik putriku ya. Jadi prinsip sekali, tidak. Kalau mau lamar kepada orang tuaku. Dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh terpengaruh. Sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Nggak bisa begini begitu. Nggak bisa begini begitu. Sampai langsung. Hati-hati. Tapi laki-laki baik nggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu. Melihat wajahmu saja nggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia tidak mau meremehkan dengan pandangannya. Cerita ke orang nggak pernah. Ini adalah orang solehah. Saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS, belum apa-apa. Siapa ini? Aku tidak bisa tidur. Ngapain nggak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh. Tak taunya di SMS sekali saja langsung HP-nya dipinjam. Nggak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Nggak masuk tuh. Nggak ada yang ngelamar dari orang sini nanti. Kalau adik-adik putrinya bikin. Nggak ada. Yang ngelamar orang di sana tuh. Orang yang... Kalau orang-orang ini soleh-soleh yang lamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik. Pandangannya dijaga dan seterusnya. Ya adik-adik putriku, godaan zaman akhir zaman, Masya Allah mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh. Ada pertanyaan tentang ahli bait. Ahli bait ada 5 pendapat.
Pendapat yang pertama, ahli bait Rasulullah adalah ashabul kisah. Yang pernah ibtihal, Nabi sumpah untuk mendatangkan kutukan bagi pendusta di hadapan orang kafir, yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidat Fatimah Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, ini jelas, ini yang tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah dari Ashabul Kisah plus azwaj Nabi, istri-istri Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah termasuk para habaib dan semua adalah ahli bait. Termasuk azwaj Nabi adalah ahli bait. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Ini yang disebut sebagai maqamuz zakah. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian setelah itu yang kelima, itu hanya sekedar di maqamid doa, orang-orang yang bertakwa. Cuman, ya ini, yang paling kuat yang sampai saat ini adalah, dipegangi adalah pertama dan kedua. Yaitu, dari Ashabul Kisah yang 5, plus keturunan Nabi SAW sampai ila yaumil kiamati, dan juga azwajun Nabi. Azwajun Nabi sudah selesai kisahnya. Akan tapi dari dzurriyyah Nabi SAW melalui Sayyidat Fatimah Zahra ila yaumina hadza. Itu termasuk itu yang disebut sebagai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kalau mau ditambah ada namanya Bani Hashim, Bani Muthalib, itu fi maqamiz zakah. Bani Hashim, Bani Muthalib yang tidak boleh menerima zakat. Jadi termasuk habaib itu adalah ahli bait. Dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka punya hak-hak yang harus kita penuhi, hak untuk kita cintai, hak untuk kita perhatikan lebih daripada yang lainnya. Tanda kita perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah menyebutkan kalau ingin berbuat baik kepadaku, berbuat baik kepada keluargaku. Dan yang tidak berbuat baik dengan keluarganya Rasulullah, artinya ya tidak baik dengan Rasulullah. Dan jangan sampai ada kedengkian tersimpan di dalam hati. Muhabaib. Walah, habib. Hati-hati, ini biasa ini ada. Memang ada perilaku 1-2 orang, tapi itu tidak mewakili Rasulullah. Tidak boleh menjadi sebab kita benci kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benci perilaku boleh. Perilakunya tidak baik, tapi benci zat enggak boleh karena zatnya nyambung dengan Rasulullah. Benci perilaku, kok perilakunya begitu? Kalau berubah, wajib kita cintai mur. Kalau benci perilaku boleh. Tapi benci zatnya tidak diperkenankan. Awas, takut i'rad kepada Nabi, yang berpaling kepada Nabi, yang berpaling dari Nabi tidak akan dilihat Nabi. Termasuk buhud membenci kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, kunci mencintai ahli bait ini dipakai oleh orang Syiah. Seolah-olah kita tidak cinta kepada ahli bait. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau mereka enggak, seolah-olah mencintai ahli bait, tapi mencintai ahli bait merendahkan. Imam Ali bagi kita adalah orang jagoan, hebat, pemberani. Enggak ada yang berani Sayyidina Ali. Amr ibn al-Wud seorang jago berantem saja ternyata. Ingat kisahnya waktu di perang apa? Perang Mu'tah atau perang Nabi ada satu jago berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amr ibn al-Wud itu. Ditantang, siapa berani dengan saya? Orang keker-keker dari sahabat Nabi diam. Sayyidina Ali itu mikir, kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah bakal maju. Enggak, Rasulullah maju. Sayyidina Ali maju. Enggak takut. Gulek, belah kepalanya. Lah itu kalau sudah menurut ini orang yang mengatakan cinta ahli bait itu, Sayyidina Ali dianggap kayak perempuan rendah. Sayyidina Fatimah ditendang katanya, enggak pernah marah, enggak berani. Kalau memang kekhalifahan itu adalah haknya Sayyidina Ali tidak pernah takut membela kebenaran.